Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Demikian dikatakan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah bertobatlah supaya engkau selamat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan bila kita dapat melakukan segala hal yang kita inginkan tanpa harus memikirkan harga yang harus dibayar. Bayangkan kita dapat meraih kesuksesan tanpa risiko atau pengorbanan. Kita dapat menikmati pernikahan atau keluarga yang bahagia tanpa harus berusaha keras. Atau kita memperoleh kedudukan, pendidikan yang tinggi dan kesuksesan tanpa harus berkomitmen. Namun kita menyadari bahwa hidup yang demikian adalah mimpi. Tidak ada kehidupan yang meraih sesuatu yang lebih baik tanpa pengorbanan dan perjuangan. Kita harus berkorban dengan berpegang teguh pada komitmen dan terus-menerus belajar dari kegagalan kita. Itu yang namanya meraih kesuksesan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nats kita saat ini adalah salah satu bagian khotbah Petrus. Jauh sebelum Yesus ditangkap dan diadili, Petrus mengungkapkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Namun saat niat mulia Petrus diuji oleh ancaman, ketegaran hatinya menjadi luntur dan sangat lemah. 3 kali Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Namun kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Akhirnya Petrus semakin meneguhkan kembali kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ia semakin mengenal lebih baik siapakah guru agung itu. Dan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus menjadi saksi Kristus yang paling gagah berani, yang bersedia dipenjara bahkan mati sekalipun dalam nama Tuhan, melebihi dari teman-temannya yang lain. Perubahan drastis dari Petrus yang berani terjadi setelah ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini memicu pertumbuhan gereja mula-mula hingga pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita adalah salah satu perkataan Petrus dalam khotbah perdananya di Yerusalem pasca turunnya Roh Kudus. Ini adalah jawaban Petrus sebagai respon atas pertanyaan orang banyak yang teriris hatinya setelah sadar bahwa mereka telah menyalibkan Yesus Sang Mesias. Jika kita baca ayat sebelumnya, Petrus menyinggung dosa orang banyak terhadap Tuhan Yesus.
Sambil menunjuk mereka, Petrus 2 kali berkata dengan tegas, Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Petrus tidak hanya menekankan perbuatan dosa mereka yang sangat besar karena menyalibkan Tuhan Yesus, tetapi ia juga memberitakan kabar baik tentang siapakah Yesus Sang Mesias dan yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sehingga Petrus menegaskan pentingnya pertobatan dari hidup lama. Kemudian rela bersedia dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nas kita disebutkan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu bagaimana respon orang banyak setelah mendengarkan khotbah dan nasihat Petrus yang begitu luar biasa berapi-api? Mereka menerima dan mentaati firman yang disampaikan. Mereka ingin berbuat sesuatu sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap firman yang mereka dengarkan. Petrus kemudian memberi perintah dan janji bahwa mereka tidak harus bertobat dan memberikan diri untuk diselamatkan serta menerima untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan Yesus, mereka akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Petrus menegaskan bahwa meski Yesus diserahkan sesuai rencana Allah, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan. Kita adalah bagian dari orang banyak itu yang tidak luput dari dosa. Kita semua berperan dalam penyaliban Yesus, berkontribusi ikut menyalibkan Yesus. Mengapa? Karena ia mati untuk dosa-dosa semua orang. Bukan hanya orang banyak yang berteriak-teriak untuk disalibkan di Yerusalem. Kematiannya bukan sekedar sejarah dari orang banyak atau pemimpin-pemimpin Yahudi, tokoh-tokoh agama, melainkan adalah konsekuensi dari dosa manusia secara keseluruhan, termasuk Anda dan saya dan kamu. Mengundang kepada pertobatan. Inilah inti dari para pengkhotbah. Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari orang banyak yang menyalibkan Yesus seharusnya memotivasi kita untuk selalu bertobat setiap hari dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan sekedar penyesalan, tetapi perubahan radikal dari hati, pikiran, dan gaya hidup kita yang dimotivasi oleh cinta kasih kepada Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita semua yang oleh darah Yesus telah diselamatkan untuk terus-menerus memperbaharui diri kita, mengikut Yesus dengan setia dan hidup di dalam kebenarannya. Masih adakah alasan kita untuk tidak berubah dan bertobat? Masih bertahankah kita dalam dosa-dosa dan kebiasaan lama kita yang menyakiti hati Tuhan? Saatnya untuk meninggalkannya dan hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Maka karunia Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Selamat bertobat dan beriman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada hari ini. Demikian Petrus berkhotbah bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan, dia harus bertobat sehingga Roh Kudus akan memenuhinya dan akan berbuah-buah sesuai dengan buah Roh Kudus. Kami sering mendengarkan ini dan kami sering dikhotbahi tentang ini, tapi kami belum merasakan betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri kami untuk menuntun kami kepada pertobatan dan perbuatan baik.
Karena itu ya Tuhan, oleh kematian dan kebangkitan kami diingatkan, kuasa Roh Kudus-Mu akan mengalir pada diri kami ketika kami sadar akan dosa-dosa yang kami lakukan dan sadar bahwa Kristus telah menebus kami melalui darah dan kematiannya. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman ini. Jadilah kami manusia baru yang hidup dipenuhi Roh Kudus untuk bekerja sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak dan cucu-cucu kami dimanapun berada. Dan dalam hal apapun, biarlah kami sadari bahwa pertobatan adalah salah satu jalan untuk mencari, menemukan, menerima keselamatan dari Tuhan. Karena itu pimpinlah kami melalui Roh Kudus agar kami selalu berbuah-buah kebaikan di dalam kehidupan ini sampai Tuhan kelak memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.